Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Roni Alvin di Kuliner Gadget. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa alternatif charger untuk Apple 20 watt. Ya, charger Apple 20 watt ini sekecil gini, itu harganya emang hampir setengah juta, 400.000 berapa gitu untuk saat ini ya. Belum PPN, belum ongkir kalau kalian beli online dan lain-lain lah ya. Nah, di sini kita akan membahas alternatif yang cuma nggak ada 100 ribuan alias under 100 ribuan aja. Nah, pilihan di sini ada dari Koperindo, ada dari Akome 20 watt juga, dan ada juga Aoki 20 watt, dan juga ada Keep wireless charger. Ya, namanya aja wireless tapi nggak wireless. 20 watt juga. Nah, apakah benar ini memang bisa disebut sebagai alternatif yang bisa gantiin charger orinya? Dan bener-bener kompatibel buat ngecas iPhone ya. Let's check this out. Ya, buat kalian yang mungkin merasa kalau beli charger Apple Ori dengan harga yang nggak ngotak itu memang nggak worth it, ini alternatif yang bakalan cocok buat kantong kalian. Di sini kita ada Aoki ya di 99.000, Akome 58.000, Koperindo 51.000, dan Keep 79.000 aja. Dengan spesifikasi daya yang sama ya, maksimal di 20 watt. Untuk kelengkapan penjualannya secara keseluruhan sebenarnya standar ya, nggak ada yang istimewa gimana gitu. Namanya charger budget ya, cuma gua paling suka packagingnya dari Aoki ya, yang tebel banget tapi compact, jadi proteksinya itu dapat, simpelnya juga dapat. Dan yang kedua itu ada Keep ya, yang sama walaupun nggak sebagus Aoki menurut gua. Daripada yang lain, ini kesannya tipis-tipis biasa, nanggung gitu seperti Akome, atau kalau nggak bongsor banget, boros tempat kayak Koperindo yang sebenarnya kosong dalamnya, nggak ada apa-apanya. Tapi ya namanya packaging ya nggak terlalu penting lah ya buat kita. Yang penting saat pengiriman packagingnya oke lah, rapi itu nggak masalah. Nah, sekarang kalau kita bandingkan masing-masing charger ini memiliki skenario charging di tegangan dan arus yang kurang lebih sama lah ya, di 9 volt 2,22 ampere, walaupun agak beda dikit di Koperindo dengan 2,4 ampere. Untuk protokol chargingnya ini kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, ini menggunakan power delivery 20 watt yang cocok buat iPhone 12 series. Dan walaupun masih bisa juga dipakai 12 series ke bawah atau ke atas juga, masih juga support kok. Akan tetapi daya maksimal yang bisa dikeluarkan dari charger ini diklaim maksimal di 20 watt aja. Untuk metode pengetesannya kita pakai bantuan aplikasi battery alarm ya, yang ada di App Store. Kalian juga bisa cek di sana. Ya, kita set pengecasannya ini nggak mulai dari 0 abis ya. Kita dari level 5% sampai 98% aja di situ. Ya, kalian juga nggak mungkin ngecas sampai nunggu 5% kan. Kebanyakan dari kalian pasti ada notif baterai lemah, udah kalian cas dulu. Entah itu 10% ataupun 20%. Jadi ya, ini menurut saya akan menggambarkan penggunaan mayoritas kalian yang menggunakan iPhone khususnya di 12 series lah ya. Nah, di aplikasi itu level chargingnya akan kelihatan, dan ada juga charge history yang memperlihatkan waktu pengecasan serta grafik pengecasannya. Dan untuk masalah kabel ya, biar sama semua buat variabel kontrol, di sini gua pakai kabel dari Akome yang dilengkapi display daya di situ. Jadi kita bisa ngintip nih daya yang dikeluarkan saat pengecasan maksimal berapa gitu. Dan ini kabel daya maksimalnya 27 watt, jadi aman dan cocok ya, karena kita pengecasannya maksimal cuma di 20 watt aja, jadi nggak bakal ketahan powernya. Dan panjangnya 1 meter standar lah ya. Dan FYI, ini kabel nggak ada keterangan sertifikat MFI. Cuma gua sebenarnya nggak terlalu peduli lah ya sama sertifikat MFI atau enggak. Sebenarnya karena gini ya, karena ya sebenarnya nggak sebegitu pentingnya menurut gua. Yang penting build quality-nya oke, fungsinya beres, harganya cocok, ya gaskan aja. Dan menurut gua kabel ini build quality-nya oke ya, dan ya bisa dilihat kabelnya tebel, udah braided, ada displaynya juga, dan ada balutan metalnya yang rapi dan kelihatan mewah, dan masih dilengkapi velcro lagi. Dengan harga yang menurut gua ekonomis banget ya, cuma 60.000 doang kita dapat kabel yang
kayak gini gitu. Buat data connection bisa, buat transfer data ke laptop juga nggak ada masalah gitu. Jadi ya dibanding dengan yang pakai embel-embel MFI dengan harganya yang bisa 2 kali lipat lebih mahal dan kualitasnya juga belum tentu sebagus ini, jadi menurut gua sih mending pakai ini aja lah ya. So lanjut ke pengujiannya. Di sini kita coba satu-satu pakai kepala charger yang beda-beda, dan sebagai kontrol acuannya ya kita pakai yang orinya yang pasti, dan satu eksperimen kecil kita pakai charger dari Vivo 15 watt ya. Ini bawaan dari Vivo V5 Plus dulu yang gua rawat sampai sekarang. Dan setelah berjam-jam, berhari-hari testing yang membosankan dan nungguinnya juga lama, kita dapat kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari masing-masing charger ya, kurang lebih mirip-mirip lah karakteristiknya. Hampir semua itu ngebut di awal ya, dan mulai berhenti sebentar trickle charging di kisaran 80%. Dan di sini wattage-nya itu bisa sampai 0 ya, bener-bener 0, dan lanjut lagi pengecasan lambat sampai full. Di sini kita bisa lihat yang paling kontras yaitu Coprindo ya, kalau dari grafiknya sini. Dia ini pengecasannya 2 jam lebih loh. Dan dia setelah sampai di 80% pengecasannya itu lambat banget, kelihatan banget grafiknya itu gradualnya datar. Dan kalau dibandingkan orinya yang kurvanya itu melengkung lancip dan cuma pause bentar di 80% lalu ngegas lagi sampai full. Dan kalau yang lain itu hampir sama lah ya. Kira-kira butuh 1,5 jam lebih sedikit untuk yang lain, dan untuk yang ori ini cuman butuh 1 jam 36 menit. Ya kalau diurutkan dari yang tercepat ya charging time-nya, di sini yang ori jelas, di sini yang ori ternyata masih lebih cepat daripada alternatif charger lainnya. Disusul dengan Keep ya di 100 menit, dan Aoki dan Akome ini beda-beda tipis di 110 dan 113 menit. Vivo di 118 menit masih beda tipis ya. Dan yang paling lambat di sini Coprindo ya, yang udah 2 jam lebih ini. Sangat-sangat lambat. Dan kalau dibandingkan dengan harganya kurang lebih seperti ini. Jauh banget kan? Untuk Vivo ini abaikan aja karena gua nggak tahu nih barunya harganya sekarang berapa. Dan harga termahal jelas yang ori, ini bisa berkali-kali lipat daripada charger-charger yang alternatif lain. Dan kalau kita rangkum semuanya hasilnya dalam suatu tabel, nah ini nih kelihatan banget perbandingannya. Pertama dari waktu chargingnya, kalau kita buat yang ori sebagai variabel kontrol ya, ini perbedaan yang paling kecil atau lebih mirip yang ke ori itu chargernya yang dari Keep ya. Hasilnya cuma beda nggak ada 5 menit lah, sekitar 4,2% lebih lambat memang. Dan kalau kalian perhatikan di sini wattage-nya juga mirip-mirip. Di sini aku catat ya semuanya, nggak semua charger itu ternyata nggak sesuai klaimnya, ternyata yang bisa maksimal 20 watt. Kebanyakan malah bisa nyentuh lebih ya. 22, 23, bahkan ada yang 25. Dan ini spiking aja ya. Dan ada juga yang kurang seperti Akome ya, itu spiking cuman di 14 watt aja, nggak sampai 20 watt. Dan ini sebagai catatan ya, ini hanya spiking daya aja. Bukan berarti daya yang masuk itu pengecasannya selalu di 22 watt, 23 watt terus konstan gitu. Enggak. Di sini menunjukkan bahwa chargernya ini mampu mensuplai daya maksimal sampai watt tersebut aja saat dibutuhkan. Jadi cuman spiking aja. Sempat nyentuh 22 langsung turun lagi. Nyentuh 23 langsung turun lagi gitu. Bukan berarti 22 terus ngecasnya di 22 watt, enggak seperti itu. Karena pengecasan itu pada dasarnya wattage-nya selalu naik turun. Dan kalau dilihat pengecasannya ini ya, yang most frequent ini, itu dia ngecasnya kebanyakan di area 15 watt sampai 18 watt doang loh. Itu yang daya yang paling sering ya. Kecuali Vivo sama Akom ya, dia lebih rendah. Lalu untuk coverage garansi di sini rata-rata menyediakan garansi 1 tahun ya, bahkan 2 tahun buat Aoki. Beda banget sama yang ori, udah mahal nggak ngotak, garansinya nggak jelas lagi keterangannya seberapa panjang, nggak ada tulisan apa-apa gitu. Dan apa jangan-jangan ini garansinya garansi software ya?
Ya sebenarnya charger ori nggak ada garansinya itu menurut gua pribadi parah sih ya, udah mahal. Karena jangan tiru-tiru Samsung lah yang charger orinya juga nggak ada garansinya, cuma dicobain atau dites aja saat pembelian. Walaupun gua tahu sih mungkin hal ini karena kan mereka ini dua brand yang gede gitu loh, jadi aksesorisnya termasuk charger itu di pasaran banyak KW-nya, yang mungkin kalau ada sistem garansi akan banyak fraud yang dilakukan oleh oknum-oknum nggak bertanggung jawab. Jadi ya seperti itulah. Tapi come on lah, masa nggak bisa bikin sistem apa gitu yang bisa minim tiruan dan yang penting garansinya ada. Masa kalah sama third party? Third party aja bisa kok ngasih garansi, masa yang ori nggak bisa? Ya beneran, rugi dong. Jadi dari hasil percobaan ini memang terbukti ya, Keep ini yang paling oke sih daripada alternatif lain. Dari beberapa parameter juga mirip banget sama orinya, dengan harga yang cuman 1/5-nya dari yang ori, jauh banget, dan lebih kecil lagi chargernya. Jadi kelihatan ringkes, ringan, dan nggak makan tempat. Plus garansinya juga ada dan jelas. Ya kalian bisa pilih-pilih lah charger mana yang paling cocok buat kalian. Ya memang dari beberapa pilihan alternatif yang ada itu belum bisa dikatakan mengalahkan charger orinya, akan tetapi dengan harga 100 ribuan ini sudah cukup impresif ya. Contohnya yang Keep ini ya, yang menurut saya paling mirip ya dengan orinya, dan bedanya cuman berapa menit ya, 5 menit atau nggak ada 10 menit bedanya. Dan ini cuma 100 ribuan, nggak ada loh harganya, nggak ada 100 ribuan. Dan selisih harganya kalian bisa beliin casing, bisa beliin kabel yang bagus, bisa kalian beliin tempered glass, beliin casing lagi, terus beli casing lagi, dan semuanya itu masih sisa gitu loh, daripada kalian beli yang orinya dan cuman dapat kepala charger doang. Kan tetapi ya ini hanya alternatif yang mungkin buat kalian yang ogah buat buang-buang duit buat Apple ya kan, kalian nggak apa-apa, kalian bisa bertahan dengan charger alternatif dari third party ya. Mungkin ini pilihan yang solid buat kalian. And see you guys on the next video.